Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok peradaban Mesopotamia ingin mempresentasikan peradaban Mesopotamia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Adiaksa. Terus yang kedua ada Mutia Sabrina, yang ketiga ada Elvira Nazaria, dan ada Feli Zaneta. Yang kelima ada Altafiz Damon Putra. Yang pertama ada letak geografis dari peradaban Mesopotamia. Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani yaitu Mesos yang artinya tengah dan Potamus yang berarti sungai. Jadi Mesopotamia dapat diartikan sebagai daerah di antara sungai-sungai. Mesopotamia terletak di antara sungai Eufrat dan sungai Tigris yang sekarang dikenal sebagai Irak. Wilayah ini berbatasan dengan Teluk Persia dan Iran di sebelah timur dan timur laut. Iran dan Turki di sebelah utara, Syria dan Yordania di sebelah barat, sedangkan pada bagian selatan berbatasan dengan Saudi Arabia dan Kuwait. Karena Mesopotamia berada di antara dua sungai, bentuk wilayahnya melengkung menyerupai bulan sabit. Hal inilah yang membuat sejarawan menyebut Mesopotamia sebagai daerah bulan sabit yang subur. Sistem pemerintahan. Sejarah ditandai oleh silih bergantinya bangsa yang menguasai kawasan subur tersebut. Selama menguasai tiap bangsa sempat mencapai kejayaan sebelum akhirnya runtuh. Adapun bangsa-bangsa tersebut antara lain, pertama, bangsa Sumeria menempati Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Pemerintahan berciri teokrasi, berkuasa tertinggi dipegang raja yang sekaligus sebagai kepala agama. Yang kedua, bangsa Akkadia menempati Mesopotamia sekitar tahun 2800 sebelum Masehi. Pemerintahannya berciri monarki dan kekuasaan absolut berada di tangan raja sebagai pemimpin politik sekaligus panglima tertinggi militer. Bangsa Amoria mendirikan kerajaan Babilonia lama di Mesopotamia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Pemerintahan berciri monarki dan penguasa tertinggi dipegang oleh raja yang berkuasa secara mutlak. Raja yang terkenal dalam Hammurabi yang memberlakukan UU tertua di dunia yang memuat hukum pidana dan perdata. Keempat ada bangsa Asyira menempati Mesopotamia sekitar tahun 1300 sebelum Masehi dan ciri-ciri pemerintahannya adalah monarki di mana raja berkuasa mutlak. Bangsa Assyria mencapai puncak kejayaan sejak masa pemerintahan Esarhaddon, disusul Asyurbanipal. Raja terakhir sempat membangun perpustakaan pertama di dunia. Yang kelima ada bangsa Kaldea menempati Mesopotamia tahun 612 sebelum Masehi dan terkenal dengan sebutan Babilonia baru yang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar II yang berhasil membuat taman gantung. Bangsa Persia menempati Mesopotamia pada 539 sebelum Masehi. Puncak kejayaan terjadi pada masa pemerintahan Raja Darius Agung yang berhasil memperluas wilayah hingga India. Selanjutnya ada sistem kepercayaan. Sejak awal hingga runtuhnya kerajaan-kerajaan yang membentuk peradaban Mesopotamia, agama memainkan peran yang sangat penting. Pentingnya agama terlihat dari pengaruhnya terhadap semua aspek kehidupan seperti organisasi pemerintahan dan masyarakat, seni, sastra, dan bahkan ilmu pengetahuan agama di Mesopotamia, seperti halnya agama-agama kuno lainnya. Selanjutnya ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama totemisme, yaitu kepercayaan bahwa sebuah objek, binatang, atau tumbuhan memiliki makna spiritual bagi sekelompok orang. Yang kedua, antropomorfisme, yaitu sistem yang menghubungkan karakteristik-karakteristik khas manusia ke makhluk-makhluk non-manusia. Yang ketiga, politisme, yaitu kepercayaan dan penyembahan terhadap banyak dewa. Yang keempat, adanya negara agama. Yang kelima, kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian. Yang keenam, penyembahan terhadap para pemimpin negara penguasa atau imam karena diyakini sebagai perwujudan dewa tertentu. Selanjutnya ada peninggalan kebudayaan seni dan pengetahuan. Peninggalan yang berupa seni di peradaban Mesopotamia adalah 1. Penemuan roda. Roda pertama kali ditemukan pada sekitar tahun sebelum Masehi oleh pengrajin tembikar dari roda sederhana yang pengrajin manusia pada akhirnya mampu membuat kereta api, kendaraan bermotor, dan berbagai alat transportasi lainnya. Yang kedua, seni membuat batu bata. Peradaban Mesopotamia terkenal dengan seni dan arsitekturnya seperti contoh pada Menara Babel dan Zugat. Bangsa Sumeria
Sumeria diyakini memiliki kemampuan untuk membuat batu bata dalam jumlah besar yang menyatukannya jadi bangunan yang besar pula. Peninggalan kebudayaan berupa pengetahuan dari peradaban Mesopotamia. Yang pertama ada sistem penulisan. Sejak sekitar tahun 3000 Masehi, sebelum Masehi, bangsa Sumeria telah mengenal dan menggunakan huruf baku untuk mencatat hasil panen serta urusan perdagangan mereka. Huruf baku kemudian dikembangkan oleh bangsa Yunani menjadi huruf alfa, beta, dan gamma. Yang kedua ada sistem peninggalan, yaitu pengetahuan. Ini sangat berguna untuk menentukan waktu yang tepat dalam melaksanakan kehidupan, baik untuk bercocok tanam, perdagangan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada penemuan hitungan dasar. Bangsa Sumeria mengembangkan hitungan dengan dasar 60 atau disebut juga dengan heksadesimal. Pencapaian dalam ilmu matematika lainnya yaitu ditemukannya penemutan nilai akar kuadrat. Bahkan para ilmuwan Babel telah mendemonstrasikan teori Pythagoras. Yang selanjutnya ada konsep ilmu kedokteran. Catatan tertua tentang ilmu kedokteran ditemukan pada abad kedua sebelum Masehi, saat dinasti Babilonia pertama bersama dengan ilmu kedokteran kontemporer Mesir kuno. Orang Babel memperkenalkan konsep diagnosis, prognosis, pemeriksaan fisik, dan pemberian resep. Ada peradaban Mesopotamia. Peradaban kuno yang tumbuh di Mesopotamia dikenal sebagai peradaban paling awal di Asia Barat dan salah satu tertua di dunia. Bangsa yang pertama kali menguasai Mesopotamia adalah bangsa Sumeria. Selain Sumeria, bangsa yang pernah mengembangkan peradaban di Mesopotamia adalah Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru. Peradaban yang berkembang di Mesopotamia sebagian besar bergantung pada hasil pertanian sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Mereka mengairi tanah pertanian dengan membuat saluran air dari sungai Efrat dan Tigris. Hasil pertanian utamanya ada gandum, jemaut, dan jelai. Bangsa Sumeria telah mengembangkan beberapa penemuan di bidang matematika, tulisan paku, dan membangun zigurat atau tempat tinggi untuk pemujaan. Lalu peradaban Mesopotamia dikenal kemudian mengilhami beberapa perkembangan paling penting dalam sejarah manusia. Untuk kondisi saat ini, sistem kalender atau penanggalan berdasarkan peredaran bulan. Dengan dasar peninggalan tersebut, bangsa Sumeria dapat membagi waktu dalam setahun menjadi 12 bulan dan satu bulan terdiri dari 30 hari. Sudah mengetahui cara menghitung peredaran matahari, bulan, dan planet-planet lainnya, serta memprediksi waktu terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk sistem penulisan praktik yang mengantarkan manusia memasuki zaman sejarah. Lalu perhitungan heksagesimal yang menjadi dasar hitungan per 60-an atau dasar hitungan tersebut, bangsa Sumeria dapat membagi waktu menjadi 60 detik, 60 menit, 24 jam, dan 12 bulan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.